bisa saya upload kalau memang ada yang mengalami gangguan sinyal sehingga tidak dapat mengikuti kuliah dengan, jelas ya. Tadi sudah saya sampaikan absennya nanti saja di, eee, Google Classroom. Baik. Nah, ini materi yang saya unggah, sebentar mohon maaf sebelumnya, materi yang saya unggah kemarin ada videonya, sudah dilihat ya videonya ya? Sudah atau belum dilihat videonya kemarin? Bagaimana kemarin videonya yang YouTube apakah sudah dilihat? Iya, Pak. Oke. Ini kan saya upload terlihat ya di layar ya. Jadi ada 2 video YouTube ya, yaitu yang terkait dengan bagaimana cara menghitung, erosi nanti ya, dan juga khusus di materi ini adalah bagaimana kita menghitung erodibilitas. Nah, ini 2 link video ini nanti ditonton lagi, ini karena membantu di dalam memahami, cara menghitung erodibilitas tanah terkait dengan erosi. Kemudian materi yang PDF yang judulnya Tanah, Sifat Tanah dan Erosi ini juga membantu untuk memahami juga nanti hubungan antara sifat-sifat tanah dan bagaimana tanah tersebut mudah atau tidak mengalami erosi. Hari ini saya mulai ya, kita bicara mengenai tanah dan bentuk lahan. Kalau kemarin setelah saya sampaikan itu adalah bagaimana hujan dapat menimbulkan erosi. Kemudian juga saya berikan cara menghitung ya, bagaimana menghitung hujan yang nanti akan kita gunakan di dalam menduga proses erosi. Nah, hari ini adalah tentang tanah dan bentuk lahan. Nah, secara umum ya, ini selalu saya sampaikan dulu, di dalam proses pendugaan erosi rumusnya itu adalah ini. R, K, LS, C, dan P. R itu adalah rainfall atau hujan, ya. K itu adalah erodibilitas tanah yang kita bicarakan hari ini. L itu adalah panjang lereng, ya. S adalah kemiringan lereng. C adalah tanaman yang ada di lahan tersebut. Dan P adalah aktivitas pertanian yang ada di lahan tersebut. Nah, menggunakan rumus ini ya, ini namanya adalah USLE ya, atau singkatan dari Universal Soil Loss Equation ya, perhitungan pendugaan erosi ini rumus ini. Nah, kemarin kita sudah tahu yang R. Sekarang kita akan belajar yang K ya. Minggu depan kita akan belajar LS, C, dan P. Ini satu paket lebih mudah nanti memahaminya memang. Tapi yang sekarang kita pelajari yang K ini dulu. Ini rumusnya hanya perkalian saja. Jadi kalau nanti sudah mendapatkan angka-angkanya, tinggal dikalikan nanti akan ketahuan berapa erosi yang terjadi di lahan tersebut. Nah, di sini ada 2 jenis tanah, ya. Ada 2 jenis tanah, kemudian mengalami hujan. Nah, ternyata tanah yang sebelah kiri, ya, itu airnya banyak tapi tidak berwarna keruh. Sebelah kanan itu berwarna sangat keruh. Apa yang membedakan antara tanah A dan tanah B itu tentunya dari sifat tanahnya. Ya. Jadi setiap tanah itu memiliki kemampuan yang berbeda untuk mengalami erosi. Nah, ini dikenal dengan erodibilitas tanah ini yang di bawah ini. Ya. Apa artinya dari erodibilitas tanah adalah atau tidaknya tanah mengalami erosi. Jadi kalau erodibilitasnya tinggi, maka tanah tersebut mudah tererosi. Kalau erodibilitasnya rendah, tanah itu tidak mudah tererosi.
kita lihat dari skala erodibilitasnya, itu ada dari yang sangat rendah sampai sangat tinggi kelasnya ya. Jadi kalau kehilangan tanahnya, erosinya itu 0 sampai 14 ton per hektar per tahun, ya ini satuannya tahun. Ya, ingat, nanti kita menghitungnya adalah menghitung erosi terjadi dalam 1 tahun. Ya. Ya. Ketika 1 tahun tuh tanah kehilangannya dari 14 ton itu masih sangat rendah. Tapi kalau sudah semakin tinggi kehilangan tanahnya, maka erodibilitasnya itu semakin tinggi. Artinya apa? Berarti artinya tanah itu mudah mengalami erosi. Jadi contoh kalau ini bisa saudara lihat ini erosinya mungkin kalau lihat di HP mungkin kurang jelas ya, kalau di materi PowerPoint bisa terlihat di situ bahwa ini ada terjadi proses erosi, ini adalah garis-garis ini ya seperti aliran-aliran air. Nah, itu menandakan terjadinya proses erosi. Ketika hujannya semakin lebat ya, tanah ini nanti jadi seperti menjadi banyak saluran-saluran besar yang menandakan bahwa proses erosinya juga semakin besar. Sifat fisik tanah ya, ada kaitannya dengan sifat fisik tanah, di mana tanah yang kuat ya, yang memiliki ketahanan tanah terhadap daya rusak dari luar, itu akan tahan terhadap erosi. Dan yang kedua juga terkait dengan bagaimana tanah tersebut mampu menyerap air. Ya, karena kalau tanahnya mampu menyerap air seperti spons, waktu itu saya pernah sampaikan ya, tanah seperti spons, kalau dia mampu menyerap air berarti kan sedikit air yang menghantam permukaan tanah dan melimpas di permukaan tanah. Nah, dua hal inilah yang menentukan nanti bagaimana tanah itu mudah tererosi atau tidak. Nah, beberapa sifat tanah yang penting ya, yaitu adalah pertama tekstur tanahnya. Kemudian kedua, bagaimana kemantapan agregatnya atau struktur tanahnya. Kandungan bahan organik, bahan perekat tanah lainnya. Nah, untuk lebih mudah menggambarkan seperti ini. Ketika tanah itu sudah ya, berarti tanahnya dia kalau kena air hujan tidak mudah pecah. Sehingga kita mencarinya, indikasinya adalah tanah-tanah yang tidak mudah rusak oleh air, berarti itu adalah tanah-tanah yang tidak mudah mengalami erosi. Nah, kandungan bahan organik di sini ini akan berdampak positif ya terhadap kemantapan agregat. Jadi kalau bahan organiknya tinggi, ya biasanya tanah itu memiliki kemantapan agregat yang baik, sehingga tidak mudah rusak proses erosi. Ini beberapa sifat tanah lain ya yang terkait dengan erosi ya. Di sini tadi sudah disampaikan selain bahan organik dan struktur tadi ya, tekstur, struktur, kemantapan struktur ini juga penting. Jadi kalau saudara ambil sebongkah tanah kemudian saudara siram dengan air, dia sudah langsung hancur, berarti strukturnya tidak bagus. Tapi kalau saudara ambil sebongkah tanah, saudara siram dengan air, dia tidak berubah bentuknya, berarti tanah tersebut strukturnya baik. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana tanah tadi mampu menyimpan air, yang dua ini. Ya, permeabilitas dan tingkat infiltrasinya. Logikanya ketika tanah itu mampu menyimpan air dengan baik, maka tidak ada air yang melimpas di permukaan tanah. Sehingga erosi yang terjadi menjadi lebih kecil. Beberapa efek dari tekstur tanah, masih ingat mungkin dulu tekstur tanah ya. Tekstur tanah adalah persentase pasir ditambah debu ditambah liat. Ya, jadi tekstur tanah ini adalah proporsi
pasir, debu, dan liat yang ada pada tanah tersebut. Nah, tanah yang tinggi kandungan liatnya itu biasanya akan tahan terhadap kerusakan air. Jadi tidak mudah tererosi. Ya. Sementara tanah-tanah dari pasir ya mudah hancur karena air ya. Tapi juga seperti saudara yang saya ketahui, airnya langsung masuk ke dalam tanah. Perlu diperhatikan tadi. Jadi tidak ada kalau tidak ada satu patokan bahwa kalau tanahnya pasir erosinya pasti besar gitu. Belum tentu juga. Nanti kita lihat ada pengaruh bentuk lahan ya, penggunaan lahan. Nah, tapi kalau kita bicara tekstur saja ya, yang pasti pasir dan liat proporsinya akan memiliki pengaruh terhadap mengalami erosi. Oke. Saya mute dulu ya. Oke. Suaranya kurang dengar, Pak. Oke, sudah cukup jelas sekarang? Sudah Pak. Jelas dari tadi, Pak. Ya, baik. Jadi tanah tersebut, kita jika melihat satu tanah itu dia mudah atau tidak mengalami erosi, ya intinya itu ada dua hal ini, yaitu adalah kemantapan strukturnya dan juga bagaimana kemampuan tanah di dalam menahan air. Ya. Nilai K ini adalah erodibilitas ya, simbolnya itu huruf K ya, erodibilitas, simbolnya huruf K. Nah, ini itu agak bervariasi di sepanjang tahun ya. Kenapa? Karena terkait dengan penggunaan lahannya. Pada saat lahan itu tidak digunakan, tentunya kemantapan strukturnya lebih baik ya. Tapi ketika lahan itu digunakan atau diusahakan untuk pertanian, dicangkul ataupun ditraktor, maka struktur tanahnya menjadi kurang baik sehingga mudah mengalami erosi. Nah, ini ada sedikit gambaran bagaimana nilai K itu akan bervariasi dari setiap tahunnya ya, tergantung dari penggunaan lahannya ya. Nah, berikutnya yang penting adalah bagaimana saudara-saudara sekarang mampu menetapkan nilai erodibilitas tanah. Ya, ini adalah gambaran sederhana bagaimana percobaan itu menentukan erodibilitas ya. Kalau secara langsung itu harus dengan percobaan lapangan ya, dengan pada lereng yang memiliki panjang 22 meter dan kemiringan lerengnya 9% ya. Kemudian diberikan hujan buatan, maka nanti yang tertampung di bak penampung erosi itu nanti kita akan menentukan berapa nilai erodibilitas tanahnya. Tapi ini adalah dengan menggunakan percobaan langsung. Ada cara lain yaitu dengan menggunakan rumus ya, dan juga nanti akan menggunakan nomograf namanya untuk menentukan berapa nilai erodibilitas dari tanah yang ingin kita ketahui besarnya erosi yang terjadi. Ya, nah, ini tadi saya sampaikan lagi ya. Ini tingkat erodibilitas dan juga kelas dan nilainya di sini bisa dilihat ya. Paling kecil itu adalah 0 sampai 0,1 dan paling tinggi adalah di atas 0,5. Oke. Nah, untuk menghitung erodibilitas ya, rumusnya adalah seperti ini. Memang rumusnya agak terlalu panjang ya, tapi coba nanti diikuti saja. Saya yakin pasti bisa. Ya, rumusnya adalah 100 kali K ya sama dengan 1,292 kali. Nah, ini yang di dalam kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya. 2,1 kali M pangkat 1,14 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan 12 minus A ditambah 3,25 kali B minus 2 ditambah 2,5 kali C minus 3. Sepertinya susah. Nah, tapi nanti akan kita kerjakan satu persatu ya. K ini yang mau kita cari nilai erodibilitas tanahnya. M ya, M besar ini ya. Itu adalah persentase pasir sangat halus ditambah persentase debu dikalikan 100 dikurangi persentase liat. Nah, nilai A ini adalah persentase bahan organik
tanahnya. Atau kalau di dalam soal nanti diketahui persentase C organik, maka harus dikalikan 1,724. B adalah kode struktur tanah, nanti akan saya jelaskan kodenya, dan C adalah kode permeabilitas tanah. Nah, ini tidak perlu dihafal rumusnya, karena nanti kalaupun saya keluarkan di dalam soal, akan saya tuliskan rumus ini, sehingga saudara tidak perlu menghafalkannya dengan pasti. Jadi nanti ada di dalam soal, dibantu. Baik. Nah, ini tadi ya, yang nilai B atau kode struktur tanah itu adalah menggunakan tabel ini. Ya, kalau dia struktur tanahnya granular sangat halus, ya, artinya dia mudah rusak, mudah untuk hancur, maka nilainya 1. Kalau dia halus, nilainya 2. Kalau granular sedang kasar, nilainya 3. Dan kalau dia berbentuk kubus, artinya sangat susah untuk dirusak, itu nilainya 4. Ya. Nah, ini nanti juga ada di dalam soal. Nanti kalau ada di dalam ujian akhir, nanti akan dikeluarkan, akan ada bantuan untuk tabelnya. Nah, sementara untuk kelas permeabilitas, ya, yang C ini, C, kode permeabilitas, itu menggunakan tabel ini, ya. Kalau permeabilitasnya di atas 12,5 cm per jam itu cepat. Kalau 6 sampai 12,5 itu agak cepat dan seterusnya, dan hingga yang paling kecil adalah kurang dari 0,25 itu sangat lambat. Ini juga nanti akan ada bantuan tabel untuk membantu di dalam mengerjakan soalnya. Nah, sekarang contoh dulu ya. Contohnya di sini persen pasirnya 35%, persen pasir sangat halus 15%, persen debu 40%, persen liat 10%. Kemudian persen bahan organiknya, nah ini sudah bahan organik ya, jadi bukan C organik, sudah bahan organik, sehingga nilainya nanti langsung kita gunakan, tidak perlu kita konversi. Kemudian struktur tanah granular halus, permeabilitasnya 35 cm per jam. Oke, nah kalau mendapatkan soal seperti ini, ditulis dulu ya. Struktur tanahnya granular halus. Berarti di sini granular halus dia termasuk di kelas 2. Maka di sini nanti kita tulis angka 2. Ya. Permeabilitasnya 35 cm per jam. Nah, 35 cm per jam ternyata masuk kelas 1 karena di atas 12,5. Berarti dia cepat ya. Nah, ini berarti kelas 1. Nah, rumusnya tadi ya, adalah 100K kali 1,292 dikalikan dalam kurung 2,1 kali M pangkat 1 minus 14 kali 10 pangkat minus 4 kali 12 minus A ditambah 3,25 kali B minus 2 ditambah 2,5 C minus 3. Nah, sisanya hanya tinggal memasukkan angkanya terlebih dahulu. Ya. Nah, M tadi ya, kalau kita lihat di dalam rumus ya, M tadi adalah pasir sangat halus ditambah debu dikali 100 dikurangi liat. Nah, berarti pasir sangat halusnya adalah 15, di sini angkanya 15 ya. Ditambah persen debunya 40 ya. Dikali 100 dikurangi persen liat. Persen liatnya 10. Ditulis dulu angkanya, nanti mengalikan atau memangkatinya nanti setelah kita tulis angkanya. Kemudian dikalikan 10 pangkat minus 4 ya, dikalikan 12 minus A. A tadi adalah kode struktur tanah. A tadi adalah bahan organik. A tadi adalah bahan organik ya. Jadi A-nya adalah 5 ya, A-nya ini 5. Ya, kemudian ditambah 3,25 kali B minus 2, B-nya adalah 2, kita isi 2 di sini ya. Kemudian ditambah 2,5 kali C minus 3. C-nya adalah 1, berarti 1. Nah, setelah kita masukkan angkanya ya, yang di dalam kurung ini diselesaikan dahulu ya. Berarti 15 tambah 40 dikalikan 100 kurangi 10 adalah ini adalah 55 ya, dikali
90 ketemunya sekian, 4.950. Pangkat 1,14 dikali 10 pangkat 4, minus 4, maaf, dikalikan, ya, 12 kurangi 5 berapa? Adalah 7. 12 kurangi 5, 7. Kemudian di sini 2 dikurangi 2 adalah 0, ya, berarti tambah 3,25 kali 0, ditambah 1 minus 3 adalah minus 2, ditambah 2,5 kali minus 2. Nah, ini diteruskan, ya, sehingga nanti didapatkan 1,92 dikalikan 18,94. 100K menjadi 24 sama dengan 24,47. Nah, ini karena 100, maka yang sebelah kanan harus dibagi 100, berarti K-nya adalah 0,224. Oke. Nah, di dalam pengerjaan memang seringkali itu tidak teliti sehingga ada kesalahan. Nah, jadi kuncinya adalah satu persatu. Diisi dulu angkanya, kemudian dikerjakan satu persatu. Oke. Nah, contoh ya di sini ya. Jadi seperti tadi ditulis dulu. Nah, berarti ini adalah nilai A-nya 6. Kode strukturalnya granuler halus tadi nilainya 2. Permeabilitasnya 10 cm per jam. Kita lihat permeabilitasnya 10 itu masuk nilai sini, nilai 2. Masuk di nilai 2. Ya. Berarti nilainya adalah 2. Oke. Setelah ditulis rumusnya, dimasukkan angka-angkanya lagi ya. Nah, di sini sehingga keluar seperti ini tadi. Oh, maaf, saya terlalu cepat. Nah, ini kalau dimasukkan angka-angkanya nanti keluar di sini. Nah, ini contoh yang berbeda lagi ya. Ini kelas permeabilitasnya adalah 6 cm per jam. Nah, coba nanti diperhatikan sekali ya, diperhatikan sekali cara penghitungannya ya. Nanti setelah ini akan saya berikan latihan-latihan soal ya untuk tugas untuk menghitung menggunakan rumus ini. Menggunakan kalkulator ataupun HP tapi yang ada fungsi pangkatnya ya. Ini kan ada fungsi pangkat 1,14 ini. Berarti harus nanti kalkulator HP yang ada aplikasi kalkulator saintifiknya. Coba nanti dilihat di HP-nya. Oke. Nah, cara kedua, kalau cara perhitungan tadi memang agak susah, nah, perhitungannya harus teliti. Nah, ada cara kedua adalah menggunakan nomograf. Nah, nomograf ini gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini tuh sudah menggunakan tidak hitung-hitungan lagi ya, tapi menggunakan nanti kita estimasi, perkiraan. Nah, cara pengerjaannya bagaimana ya? Nomograf ini saya berikan contoh. Nah, sebentar. Oke. Ini yang bagian atas tidak terlihat ya. Yang bagian atas terlihat atau tidak ini keterangannya? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Nah, pertama itu Kelihatan, ya, oke, kelihatan ya. Sebentar. Nah, di dalam nomograf ya, di videonya itu juga sudah saya upload yang YouTube itu, jadi bisa ditonton, tapi akan saya berikan ininya dulu. Oke, pertama kita tentukan ini. Di sebelah kiri ada tulisannya persen debu plus pasir. Debunya 30 ya, dan pasirnya adalah berapa pasirnya itu? Saya kok tidak kelihatan di sini. 15, Pak. 15. Berarti 45, ya kan? 45. Ya, bentar kok. Oke. Maaf, di sini pasir sangat halus ya. Yang kita gunakan adalah pasir sangat halus. Berarti 20 ditambah 30 ya. Karena ini juga 30. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Yang kita gunakan adalah pasir sangat halus. Pasir sangat halus ditambah debu nilainya 50. Nah, angka 50 ini di sebelah kiri kita tarik garis lurus seperti ini. Oke. Nah, setelah itu ya adalah kita lihat persen pasir yang kasarnya tadi.
Pasir yang kasar tadi kita tarik dari lurus gini, kita tarik garis ke bawah ya. Pasir kasarnya tadi adalah 15, berarti ketemu di garis yang 15 ini. Di sini nanti. Ya. Berikutnya adalah kita lihat ke maaf, ini kok macet ya. Oke. Kemudian di 15 ini nanti kita tarik garis ke kanan menuju gambar yang sebelah sana. Nah, kemudian di sini kode struktur tanahnya adalah nomor 2, maka yang bersinggungan di angka 2 ini ya, di sini nanti kita tarik garis lurus ke bawah. Nah, sehingga terpotonglah di garis yang bawah ini adalah permeabilitas. Permeabilitas kodenya kode 2, maka nanti terpotong di angka paling pinggir nomor 1, berarti nomor 2, yang garis kedua di sini ya. Sehingga didapatkan ini. Sehingga nilainya di sini perkiraannya antara 12 atau 13. Ya. Tapi ini masih estimasi. Masih estimasi. Angkanya tidak pasti. Lebih tepat nanti adalah dengan menggunakan perhitungan yang menggunakan rumus tadi. Oke. Nah, baik. Saya harapkan nanti ya, kalau memang masih ada kesulitan kalau dari perkuliahan ini, nanti akan saya unggah beberapa latihannya, ya. Coba dikerjakan saja. Jadi tugasnya hanya nanti akan saya berikan sebentar. Tugasnya itu nanti mengerjakan latihan soal ya. Tidak perlu dikumpulkan. Jadi akan saya berikan ada mungkin 5 atau 6 soal ya. Tidak perlu dikumpulkan tapi nanti akan saya kasih tahu kunci jawabannya. Nah, saudara harus bisa latihan dulu menghitung ya sampai mendapatkan yang sama dengan jawabannya tadi. Nanti setelah ini saya akan unggah di Google Classroom ya untuk latihan soalnya. Dikerjakan saja, dicoba saja, tidak perlu dikumpulkan, tapi masing-masing harus mencoba karena nanti di dalam ujian akhir semesternya akan menggunakan rumus itu. Ya, harus latihan dulu. Nanti kalau ada kesulitan nanti disampaikan saja di Google Classroom-nya. Nanti akan saya unggah mungkin menjawab pertanyaannya maupun cara menghitungnya lagi kalau memang diperlukan ya. Iya, Pak. Yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya. Oke, ini nanti saya unggah aja dulu, coba dikerjakan saja dulu ya. Mengikuti langkah-langkahnya ya. Sampai nanti terbiasa. Jadi nanti waktu ujian akhir semester nanti sudah mudah untuk menggunakan rumus tersebut. Ya. Oke. Kita kuliahnya tinggal ya, Pak. 2 pertemuan lagi ya. Maaf. Sebenarnya efektifnya itu hanya tinggal 1 pertemuan saja di minggu depan karena minggu depannya lagi itu sudah masuk waktu ujian. Nah, nanti akan untuk ujian seperti ini. Ujian nanti ada 2 tugas. Yang pertama nanti ada tugas menghitung estimasi erosi ya dengan menggunakan rumus yang sudah saya berikan tadi. Ya. Dan tugas kedua adalah nanti mencoba untuk menganalisa secara langsung erosi sederhana yang terjadi di tempat saudara-saudara. Ini sebagian besar ada di daerahnya masing-masing kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada, Pak. Iya, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tapi sudah rata sudah masuk musim hujan kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Sudah, oke. Nah, nanti akan saya upload video juga bagaimana untuk mengestimasi secara sederhana ya. Nanti akan saya unggah videonya, diikuti. Terus nanti tidak perlu direkam tapi difoto saja kegiatannya yang saudara lakukan. Nanti saya unggah video di YouTube gitu ya, seperti materi kuliah gitu. Nanti saudara ikuti langkah-langkahnya. Kemudian
tentunya dengan menggunakan tanah yang ada di sekitar tempat tinggal saudara-saudara. Ya, nanti cara-caranya akan saya unggah sehingga tugasnya adalah menulis laporan, ya, bagaimana saudara menyiapkan tanahnya, menyiapkan peralatan yang digunakan untuk menghitung erosi, dan sampai nanti hasil dari erosi yang saudara dapatkan, perhitungkan. Oke, itu saya persiapkan dulu dalam 1 minggu, sehingga nanti minggu depan itu perkuliahan akhir, ya, itu adalah bagaimana menghitung erosinya secara lengkap, ya, rumus yang tadi RKLSCP tadi, ditambah dengan panduan untuk ujian akhir semester. Depan itu karena kan sudah masuk, setelah itu kan sudah masuk libur Natal dan Tahun Baru, ya. Jadi untuk ujian semesternya saya kasih waktu agak lama, yaitu 2 minggu, 3 minggu mungkin malah. Jadi minggu depan kan tanggal 22 kan masih kuliah, ya. 22 masih kuliah, 20 sudah tidak ada kuliah. Nah, tugas dan UAS-nya dikumpulkan tanggal 5 Januari. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Iya, Pak, share di classroom ya, Pak. Nanti akan saya share di classroom untuk panel. Ya. Ya. Oke, Pak. Tinggal terima kasih. 1 kali lagi kuliah di minggu depan, ya, untuk persiapan materi UAS-nya, ya. Jadi saya harapkan diikuti, ya, yang tidak bisa hadir nanti tetap saya akan unggah video perkuliahannya di Google Classroom. Jadi sering dilihat di Google Classroom. Kuotanya masih Ya, ada Pak. semua kan, ya? Kalau untuk lihat YouTube masih ada kan, ya, kuotanya? Nggak ada lagi, Pak. Waduh. Nggak ada lagi, Pak. Masih banyak, Pak. Menipis, Pak. Tergantung OMG, Pak. Aduh, ya gimana ya? Soalnya paling mudah adalah mengunggah di YouTube. Kalau saya taruh filenya di Google Classroom itu downloadnya lebih besar soalnya. Bisa, Pak. Ya. Nggak ada paketan, Pak. Bisa mungkin nanti cari kuota sedikit untuk YouTube, ya, untuk memutar video kuliahnya, ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya, ya, untuk kuliah hari ini. Nanti akan saya unggah video rekamannya di Google Classroom. Iya, selesai ini demo ke deh. Ya, Pak. Dan juga nanti Ini demo kan gila kan kayak. jangan lupa dicek di Google Classroom, diisikan nama dan NIM pada form yang akan saya unggah di Google Classroom. Oke, Pak. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Tetap sehat selalu, ya. Selamat Amin. siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.